Oke guys, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan ngobsan lagi ya, seperti biasa. Apa itu ngobsan? Ngobrol santai dan seru. Nah, kali ini saya kedatangan tamu lagi. Bukan saya, tapi saya mendatangi tamu ke rumahnya gitu. Jadi ngobsan kali ini door to door. Dan ya, kita akan menceritakan pendakian kita yang kemana? Puncak Matahari. Puncak Matahari ya. Nah, jadi kali ini teman saya yang pernah mendaki. Oh ya, buat teman-teman yang belum menonton pendakian di Bukit Matahari, sudah tayang di channel saya. Nah, dan ini dia teman kita yang akan menceritakan pengalaman kejanggalan gitu ya. Iya. Nah, dengan Bapak siapa? Dengan saya bernama Dandi Nuronugraha yang ganteng. Dan sampingnya siapa namanya? Orang yang pernah gondrong tapi sekarang tidak gondrong. Nah, itulah. Nanti saya akan tulis nama IG-nya ya, dan jangan lupa di-follow. Nah, jadi Mang Dandi, ya saya nyebutnya Mang aja ya. Oke. Mang Dandi, nah jadi gimana pas mendaki itu? Apakah ada gimana perasaannya, senang atau horor gimana gitu? Boleh diceritakan di channel saya? Jadi begini, awal mula kita pemberangkatan tuh pada awal berangkat. Tarikan. Awal berangkat itu pas kita bertiga kan? Iya, Kita bertiga. bertiga. Kurang lebih jam 3 sore kalau gak salah itu deh. Karena ngaret. Karena ngaret itu. Biasa jam Indonesia itu tidak pernah ada yang pas. Ngaret. Awalnya kita mau berangkat jam 1. Jam 1. Jam 1 kita. Tetapi keadaan mengatakan kita harus berangkat jam 3. Nah, setelah itu udah persiapan, udah packing, terus kita berangkat. Kemudian terus Tapi ada kan temen satu lagi yang mau ikut kan? Oh iya. Oh iya, si Denny. Namanya iya, itu si Denny. Baru Dia ingat. lagi sibuk ya, jadi nggak Jadi bisa. sekarang nggak Dan ada. sekarang lagi Nggak bisa sibuk datang. jadi gak bisa hadir di konten ini. Lanjut. Nah, setelah itu ada teman lagi satu yang si Denny tadi udah ceritain, ikut ke Puncak Matahari. Habis itu kita berangkat dari TKP, bukan TKP sebenarnya. Dari rumah menuju TKP. Nah, itu Kebetulan puncaknya dekat dari rumah, Iya. nggak jauh-jauh amat. Cuma 5 menit. 5 menit lah sampai puncak. Ya, Kurang seperti lebih 5 itulah. menit. Nah, habis itu kita berangkat. Dari perjalanan masih biasa, terus ya biasalah kalau muncak gitu. Awalnya kayak ya kita lancar-lancar aja. Lancar-lancar saja. Happy gitu ya. Jalan sampai puncak, atas puncak happy aja. Aman lah, udah persiapan kalau ada apa-apa juga. Nah, Innalillahi Indonesia. Gempa kerasa tuh gempa. Rasa tuh. Asli orang nunggu gitu lah. tadi ada gempa sedikit. Nah, setelah itu menuju kita membuat sampai ke sana tuh sekitar Sampai ke camp area gitu ya. iya, Camp ke area. camp area itu sekitar setengah 6, jam 5. Jam 5 ya. Jam 5 Jam kurang lebih, 5. jam 5 lebih lah. Kurang lebih jam 5. Dan di sana juga kabut ya kalau nggak salah. Kabut di sana tuh Awalnya kabut dia pas banyak kabut. kita sampai ke camp area itu awalnya kabut, Ya. tapi alhamdulillah gak lama kemudian hilang itu kabut. Jadi cerah lagi gitu Jadi ya. cerah lagi. Jalan lagi pas. Jadi suasana kita melihat ke bawah itu emang benar-benar pemukiman. Nah, setelah itu persiapan persiapan buat ya makan, Bikin kan, tenda, bikin tenda, bikin buat makan. Masak-masak gitu ya. masak kayak gitu. Ya, masak Setelah dulu. persiapan itu sudah selesai, kita makan. Nah, itu lebih jelasnya. Nah, itu Udah beres makan. Nah, kan udah itu nyantai-nyantai terus juga kan? nyantai-nyantai. Nyantai-nyantai. Iya, Dan posisinya nyantai. sudah larut malam ya. Iya. Sudah memasuki Sekitar malam.
Jam berapa barusan tuh? Jam 7-an lah. Kan ngobrolnya. Dan ngomong-ngomong Anda Nah, merasakan nah. satu kegagalan ya. Nah, itu. Nah, dari situ pas kita ngobrol-ngobrol biasa nyantai, saya itu agak ngelamun di situ. Agak-agak kosong pikirannya. Pas mereka bertiga ngobrol sama si Denny yang nggak ada di sini, saya ngedenger suara tiba-tiba ada yang cekikikan dari bawah. Itu dari bawah yang depan kita atau dari bawah yang belakang itu? Dari bawah yang depan kita pas jurang. Tenda, Oh, pas jurang. kita ngobrol gitu. Iya, kan di depan kita itu di depan kita itu langsung jurang kan? Jurang, iya. Langsung Iya, itu jurang. Iya. Dari situ dari bawah kedengeran ada yang cekikikan. Cekikingannya yang suara seperti anak kecil atau emang Suara orang sudah Dewasa gitu. lah. Nah. Nah, kecil kan beda, kecil itu suaranya. cekikingannya Ya, bagaimana tapi kan kita pas posisi ngobrol gak denger apa-apa itu. Iya, kan saya itu sendirian yang ngedengerinnya. Nah, kebetulan saya juga tidak mendengar. Jadi Iya, itu. saya merasa tidak percaya karena Iya. saya tidak mendengar. Ya seperti itu. Cuman saya yang mendengar di sana. Itu ngedengerinnya apakah itu cuma selewat doang atau Oh, emang berkali-kali. jelas gitu? Udah 2 kali. Pertama masih biasa. Oh, itu 2 kali itu. 2 kali. Itu 2 kali. Pertama masih biasa. Nah pas yang kedua lumayan ada reaksi. Cuman saya kan ke situ jadi pertama kali baru pertama kali. Oh, itu baru pertama kali muncak gitu. Iya baru pertama kali. Oh iya. Di situ mulailah merinding nih pundak tuh agak. Kan waktu dari bawah kan kita ngobrol kan. Katanya emang ini kalau sudah di atas kalau sinyal bagus, nah kalau nggak akan tidur kan. Iya. Tapi Iya, nah, tapi itu. pas kenyataannya waktu jam 8 kurang lebih jam 8 jam 9 ya, Mang itu Jo masuk tenda lebih dulu gitu. Jo gitu sudah mau tidur. Awalnya saya juga heran gitu. Kenapa ini dengan Mang itu, Dandi gitu. Mang Dandi itu kenapa gitu? Bisa mau tidur lebih awal gitu. Sedangkan dari bawah kan Udah semangat iya, tuh, udah semangat semangat. dan sudah bilang tidak akan tidur. Ya awalnya emang seperti itu. Di pikiran tuh emang seperti itu. Jadi bakal genah lamun di luhur rumah gitu kan. malah yang sare. Jadi gak mau tidur lah kalau di atas. Tapi kenyataannya pas ngedengerin itu yang suara cekikik. Nah, kenapa waktu itu pas Mang Dandi mendengar suara cekikikan nggak bilang? Ya ngapain harus bilang, kan kalian gak denger, kan kalian gak ngedengerin. Ya setidaknya gitu kalau Mang Dandi bilang ya, kalau Mang Dandi itu mendengar suara cekikikan nih akan kan kalau Mang Dandi Kita jadi bilang, tahu gitu. Kita jadi tahu. Nah, tapi asal suara ini apakah emang dari Kunti Jurig atau emang suara alam? nah, tapi persepsi saya nih. Kalau dikasih tahu ke yang lain kan otomatis kan jadi yang lain juga takut. Yang merasa takut mungkin. Tapi kalau posisinya kan kita itu yang mendengar cuma 1 orang, sedangkan yang tiga orang tidak mendengar. Jadi akan lebih dominan kepada yang berani gitu, karena yang takutnya cuma 1 orang. Saya gak bilang tuh karena kan ada yang bilang gitu, ada yang kalau ada apa-apa di gunung tuh jangan bilang sama siapa-siapa kecuali kalau lagi bahaya. Maksudnya lagi bahaya tuh kalau ada kecelakaan, jatuh gitu. Iya. Gitu. Kalau yang kayak gitu kan nggak boleh bilang gitu. Ya kan Jadi takutnya selesai kalau udah beres muncak baru bilang. Iya. Gitu kan Harusnya gitu. Iya. Ini apakah ini suara hantu, Kunti atau Jurig sebagainya, atau memang suara alam begitu? Waktu itu Mang Dandi muncak berapa orang? 5 orang. Pas yang muncak kedua kalinya. Iya, yang kedua kali. Itu yang kedua kalinya muncak di sana tuh kita berangkat dari sini agak hujan gerimis. Terus suasana di sana berkabut. Saya baru nyampe setengah jalan itu udah berkabut gitu. Itu udah berkabut itu. Iya, Setengah udah jalan berkabut, itu. setengah jalan itu udah berkabut.
saya di istirahat dulu di naon sih, kebun pinus sebenarnya. Kebun pinus Kebun pinus. yang banyak Nah, kebun pinus. Nah, di situ istirahat, masih kumpul berlima. Nah, dari situ tuh suasananya tuh udah mulai beda lah. Agak-agak gimana Itu gitu. suasananya itu apakah karena hawanya dingin atau gimana itu? Dari hawanya dingin, terus berkabut, Ya pokoknya beda gitu ya. Ya, hujan gerimis, kayak yang bakal ada sesuatu gitu dari awal, udah ada pirasat. Kemudian, nah yang dua orang teman saya tuh nunggu di bawah. Saya mau lama di sini. Dua orang, saya mau lama di sini, katanya. Masih capek. Nah, pas gitu, emang gak apa-apa gitu ditinggalin? Ya gak apa-apa katanya. Duluan aja, gitu. Biar persiapan dulu. Nanti pas di atas, jadi pas saya ke sana teh pas nyampe bisa istirahat, soalnya saya belum tidur gitu katanya. Oh, kata teman Saya yang dua di bawah. Oh, ya gak apa-apa kalau gitu mah. Nah, habis itu saya bertiga naiklah ke atas. Saya bertiga di atas masih biasalah. Suasananya tuh ya gerimis, sambil gerimis, berkabut. Ya namanya juga di hutan kan pasti agak lumayan lah, ada merinding-merindingnya gitu. Setelah saya sampai di apa tempatnya? Camp area gitu. Camp area bertiga. Di situ saya di situ bingung. Tunggu dulu. Itu bingung kenapa itu? Saya di situ tuh bingung masangin tenda, soalnya itu tenda punya teman saya. Jadi si posisi apa tuh namanya tuh? Premnya itu acak-acakan. Oh, jadi si talinya putus gitu. Iya, talinya putus. Jadi gak nyambung. Jadi gak nyambung. Gitu. Jadi bingung. Ini yang mana pasangnya? Jadi bingung ini yang mana pasangnya. Daripada kita diam di situ, saya nyiapin beras di situ teh. Ngaliwat lamun bahasa lumur nama. Sambil nungguin teman-teman yang di bawah. Nah, pas itu nasi setengah mateng. Datanglah yang dua orang itu. Pas datang dua orang ke atas itu, langsung lah buat tenda di situ. Nah, beres buat tenda, udah beres segala macem, terus makan. Nah, di situ mulai ada Penampakan. teman-teman saya melihat penampakan. Itu tuh penampakannya itu jam berapa itu? Apakah masih sore atau udah malam? Udah malam, sekitar jam 7:30. Jam setengah 8 itu. Iya. Penampakannya itu seperti sosok apa tuh? Penampakannya itu kata teman saya, kan saya gak ngelihat, gak berani, soalnya kalau ngelihat itu bakalan sama takut Gitu. ya. Jadi makin takut gitu Iya, ya. bakal makin takut. Satu orang yang ngelihatnya, cuman dia jadi punya mata batin. Oh, jadi bisa jadi ngeliat. Bisa bisa ngelihat ya. Nah, pas dia ngelihat pas makan, itu naon, itu apa, putih. Pas dilihat sama dua orang nggak ada. Itu tuh dia gitu ngeliat tuh cuma selewat doang atau emang dia udah ngeliat ini apa? Emang udah ada gitu. Dia itu udah merasakan dari pas awal mula ke sana, soalnya dia juga masih awalan. Oh, dia juga masih awalan. Iya, Awal muncak gitu. masih awal muncak. Pertama muncak. Ke situ. Pas dilihat dua orang lihat ke tempat yang dia tunjukin, Gak lihat itu. iya ngelihat nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nah, terus masih biasa. Terus dari situ udah lanjutin aja, kata teman saya teh. Lanjutin aja weh makan. Lanjut makan yang ngelihat itu teh. Kan udah gak ada lagi. Lanjut Oh, jadi makan. dia yang lihat itu ngasih tahu ke Iya, kita. ngasih tahu ke teman-teman kalau Oh. itu mah. Terus makan biasa lagi. Pas kedua kalian langsung dia ngobrol lagi. Ah, begitu deket cenah. makin deket gitu. Makin Si penampakannya deket, itu? Penampakannya tuh. Sosok Makin apa deket. tuh? Sosok apa? Dia tuh katanya bilang kalau yang jauh itu putih, terus bajunya putih,
rambut panjang kayak kunti gitu. Kalau yang mendekat Kalau yang dekat itu bajunya hitam, mukanya hitam, ininya hitam. Nah dari situ teman-teman saya tuh takut, soalnya takutnya kenapa, dia sambil megang golok gitu, Sambil megang golok itu. soalnya kan takut, dia dipegang di sebelah kiri kalau nggak salah, di sebelah kiri di bawah sambil makan, ini yang kanan. Dia tuh kan takut, jadi niatnya tuh mau berani, cuman kita kan takut kalau dia itu kesurupan. Takut ada yang kesurupan gitu Ya, apa? takut dia yang Oh, kesurupan. takut dianya yang kesurupan. Iya. Kan sedangkan kalau lagi pegang golok kesurupan kan bisa kacau gitu. Iya. Jadi si goloknya tuh diambil dulu. power ngadek tuh para reguh. Kalau itu Ngadek bahasa para Sundanya, kalau power ngadek tuh para reguh. Kumaha kakadek Banget. kesurupan. Rungkat. Nah, pas itu diambil dulu goloknya. Kemudian dia itu berhenti makannya. Berhenti langsung. Kenapa tuh berhenti? Karena dia udah takut. Takutnya itu jadi nggak bisa kekontrol lah. Terlalu takut. Nah, pas itu dia masuk ke tenda duluan. Di tenda itu dia sendirian. Kita lagi nerusin makan. Terus udah beres makan minum. Nah dari situ dia ngerasain lagi. Dari belakang tenda ada tangan. Ada tangan itu. Ada tangan yang megang tenda. Oh, megang tenda gini. Ya, ini mana ya? Ini tenda. Kita tangan itu di sini gini. Gitu. Pasti ada kan bayangan-bayangannya. Oh, iya, gitu. iya. Nah di situ Tapi kan itu bisa jadi teman yang jahil. itu udah komplit, di situ ada. Oh, itu teman-teman itu teman yang itu udah ada ngumpul di makan depan tuh? itu. Oh, iya. Ada di depan. Bisa Soalnya jadi itu suara angin. itu belum ada suara. Di situ Oh, belum ada itu. suara, cuma tangan doang. Pas itu dia itu nunjukin lagi cuman ke saya doang. Dan lihat tuh. Katanya teh. Pas saya ngelihat tiba-tiba nggak ada, Hilang itu si penampakan itu. Langsung hilang penampakan teh. Tapi itu yang teman-teman yang lain itu masih pada makan atau udah selesai itu? Itu udah selesai. Udah selesai. Di depan lagi diem mau buat api unggun. Nah dari situ kata teman-teman saya, enggak sesuai tong loba di pikiran, kalau Indonesia mah Daripada sion gitu kan. udah we jangan dipikirin. Daripada tambah takut. Pikirannya mending happy aja, jangan mikirin yang kayak gitu, itu katanya. Dari situ kan teman-teman bikin kopi, terus buat bukan amparan sih, apa sih? Ya buat ngampar gitu kan ya, duduk-duduk. Ya buat duduk gitu. Nah mereka tuh bertiga duduk di depan tenda Sambil ngobrol-ngobrol gitu. ya, sambil ngobrol sambil ngopi. Terus si teman saya yang ada di tenda itu yang takut tuh ngelihat lagi penampakan. Oh, ngeliat lagi tuh. Ya. Bukan Jadi ngelihat lagi, cuman jadi si tendanya itu geter gitu. Si tendanya tuh geter. Kayak ada yang ngegerakin gitu. Iya, kayak ada yang ngegerakin. Terus dia itu panik lagi yang di dalam tuh. Saya ngelihat lagi, langsung nggak ada. Kata, Oh, cuma dia yang bisa ngeliat itu. iya dia doang. Nah pas dari situ saya lumayan agak merinding lah, rada sieun susunda nama. Iya. Lumayan merinding, asup heula we. Saya Ke juga dalam tenda. masuk dulu ke dalam tenda. Itu yang tiga itu apakah mereka takut juga atau gimana itu? Yang tiga itu udah biasa, kan sering muncak Oh, gitu. sering. Iya gitu. Oh, jadi yang bertiga itu mah jadi ya udah biarin gitu kan. Udah biarin gitu. Jadi udah itu sering hal gitu. yang biasa katanya teh. Itu. Nah, saya diam di tenda. Saya awalnya kan masih biasa lah. Udah biasa kan, udah kedua kalinya muncul di sana. Masih biasa sikapnya. Nah, dari situ saya ngedenger suara. Ngedenger lagi tuh suara. Kedengeran suaranya teh kurang lebih 2 meteran, dari 1 meter dari tenda. Kurang Itu- lebih itu oh, 1 itu meter. jelas itu suaranya itu. Jelas banget. Itu yang ngedenger Mang Dandi
doang atau Cuman sama teman-teman itu? Cuman yang ada di tenda 2 Oh, orang. cuma ada yang di tenda itu ngedengernya 2 orang. 2 orang yang di dalam tenda. Saya sama Ngegeremnya teman saya. gimana ngegeremnya? Yang ngegeremnya teh kayak gitu, kurang lebih kayak manusia yang suaranya gitu, yang kesurupan gitu tuh suaranya teh. Nah dari situ saya mulai takut tuh, karena itu Karena mendengar deket lagi ya. deket banget malahan di pinggir telinga saya nih. Saking jelasnya itu. Saya duduk ini Oh, tenda ke sini. Nah di sini kurang lebih saya ngedenger jelas banget gitu. Nah setelah itu teman saya itu yang di tenda namanya Kakak kalau nggak salah. Kakak ya. Kak bilang, bukan pemain bola itu. bukan. Saya bilang, Kak, kadangnya tuh denger gak gitu kan. Oh, katanya teh iya denger saya juga. Nah, saya teh bagong lain gitu kan, babi bukan gitu. Kata teman saya teh bukan itu mah, bukan babi. Oh udah dari Suara situ cicak ya, suara cicak. bukan. Dari situ saya udah tahu lah. Jadi nggak diceritain lagi sama yang 3 orang di luar tenda. Diam aja di situ teh. Nah dari situ teman saya tuh panik. Yang satunya panik si itu? Kakak tuh ya panik. Yang berdua Gimana? sama Mang Dadi itu panik gitu. Ya. Yang satu bukan yang berdua. Iya, yang berdua sama Mang Sama Dadi. saya. Oh iya. Dalam tenda. Maaf saya nggak connect ini. Nah panik dari situ. Jadi resah lah dia tuh, resah. Gelisah. Gak tenang Gelisah, gak Galau tenang. merana. Pikirannya tuh kemana-mana. Cuman saya nenangin dia tuh. Jadi kalau weh tong loba di pikiran geus baik. Nama geus sok pokeun. Mah we ngopi atau ngerokok kan udah Ya, ngerokok senang-senang biasa, gitu kan. senang-senang lah. Itu udah mulai reda pikirannya tuh. Saya terus ajak ngobrol supaya lupa karena Penampakan penampakan sebelumnya karar gitu itu teh. Kan di situ ceritanya kita refreshing. ya. Nah, saya juga sedikit heran gitu, apakah memang awalnya gitu, kenapa teman-teman Mang Dandi pas waktu Muncak itu sering diteror? Kenapa gitu? Heran gitu. Karena alhamdulillah saya sering Muncak ke sana dan alhamdulillah saya tidak mengalami hal tersebut. Ya, saya juga baru pertama kali nggak ngedenger itu suaranya itu. Dan gimana ya, emang kalau misalkan teman-teman Mang Dani gitu ada yang gimana, seperti yang kencing sembarangan atau ada yang berbicara yang kalau istilah bahasa Sunda itu sompral. Nah, bisa jadi itu Bisa jadi. itu akibatnya itu. Bisa jadi itu. Nah, tapi dari saudara dari dulu nih, apakah itu percaya masih ada Kalau yang menurut gitu? kalau menurut saya itu memang bisa jadi emang benar ada ya. Karena kalau kita ke hutan ya, pastinya kalau kita pertama Kalau kita niatnya baik, pasti kita kesananya niat juga baik. pasti Nah. kesananya juga baik, dan kalau niat kita buruk Kesananya Nah, juga akan buruk. terima Dan- resikonya gitu Iya, ya. kan kalau misalkan kita itu punya rumah, ada orang lain masuk tanpa permisi, Nyelonong tanpa aja apa, gitu, nyelonong jual di rumah kita teh, seakan-akan rumah kita itu rumah milik dia gitu. Iya. Ngeguru mah atau lain sebagainya tanpa permisi, otomatis yang kita yang punya rumah gitu Pasti marah. marah lah, terganggu karena kita pikir kamu siapa gitu. Biasaan. Maneh teh saha ngadon ka imah urang, ngadon ngaguru, ngadon teu sopan gitu. Mana dek naonan sama gitu. sama seperti di hutan gitu. Iya, di hutan juga gak jauh beda lah. Seperti itu. Nah, dari Mang Dandi ini gimana nih pendapatnya? Ya kalau di hutan tuh udah dibicarain sama Kang Dani. Jadi jangan asal ngobrol, Dengan sompral. jangan gitu. sompral. Nah kita mah cari aman-aman aja weh. Iya, bahwa kita Walaupun membuat kesenangan. seandainya kalian gak percaya tuh sama yang kita bicarain, itu cari aman aja lah.
Nah, jadi gimana nih perasaan Mang Dani setelah 2 kali muncak ke sana mengalami horor seperti itu? Yang pertama mengalami, yang kedua mengalami. Nah, ada niatan lagi gak mau muncak lagi ke sana nih? Ya ada lah, pasti ada itu. Oke. Enggak, saya bakalan mundur lah soal muncak. Gaskeun lah pokoknya. Gaskeun we, Karena gas itu bisa terus. jadi pembelajaran gitu Iya. untuk kedepannya kita ya kan. Ya. Ya seperti itulah teman-teman yang disampaikan oleh Mang Dandi. Terima kasih Sama-sama. untuk berbagi pengalamannya Iya. di channel saya. Dan buat kalian ya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.